Imam ini berusaha buka pintu, dia udah gedor-gedor pintu, tapi pintunya tetap aja nggak bisa kebuka guys, kekunci. Usahanya ini sia-sia guys, sampai akhirnya dia pun pingsan. Tusi. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Guys, karena dari kemarin aku udah banyak banget cerita tentang teori konspirasi, aku tuh jadi merasa kangen gitu ngebawain cerita horor. Walaupun emang aku sendiri juga takut sebenarnya. Nah, jadi nih di story kali ini aku akan ngebahas lagi cerita horor, yaitu tentang rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Nah, cerita-cerita horor ini adalah cerita dari rumah sakit terangker yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Dan bisa jadi nih, rumah sakit ini pernah kalian datengin untuk berobat. Tapi kalian nggak tahu atau nggak pernah ngerasain gitu kehororan dari rumah sakit tersebut. Kira-kira rumah sakitnya apa aja? Mendingan langsung aja guys, kita mulai. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Yang pertama adalah RSCM. RSCM adalah rumah sakit pemerintah yang berada di Salemba, Jakarta Pusat. Rumah sakit ini diresmikan pada tahun 1919 oleh pemerintah Belanda. Jadi kebayangkan guys, rumah sakit ini udah tua banget, udah dibangun dari 1919 dan sekarang berarti usianya lebih dari 100 tahun. Jadi nggak heran lah guys kalau RSCM ini dikenal sebagai rumah sakit angker yang ada di Jakarta. Dan emang banyak cerita horor yang seliweran tentang RSCM ini. Nah, ada salah satu cerita yang udah terkenal banget yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Fatan di awal tahun 2000-an. Jadi suatu malam Fatan ini baru selesai kuliah guys, dan waktu di jalan pulang dia ngeliat ada kerumunan orang di pinggir jalan. Disamperin lah nih sama si Fatan, dia nanya, "Pak, ada apa? Ada kecelakaan mas?" Pas si Fatan ini ngeliat, ternyata itu adalah teman kuliahnya yang bernama Rahmat. Langsunglah nih guys, Fatan membawa temannya Rahmat ke rumah sakit terdekat, yaitu RSCM. Sampai di rumah sakit, Fatan ini langsung dirawat intensif karena emang lukanya cukup parah. Dan saat itu juga Fatan langsung ngabarin keluarganya Rahmat. Tapi karena Rahmat ini berasal dari luar kota, jadi kata orang tuanya mereka akan datang di pagi hari, keesokan harinya. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, Fatan ini mau cari kopi guys. Dia jalan lah guys dari ruang intensif nyari-nyari kantin. Ketemu nih sama perawat. "Mas, kira-kira kantin di mana sih?" Perawat ini emang ngasih tahu arah, tapi katanya Fatan ngasih arahnya tuh nggak jelas. Sampai akhirnya Fatan ini nyari-nyari sendiri. Dia masuk ke lorong-lorong yang lumayan gelap di RSCM. Beberapa menit kemudian, waktu dia lagi jalan di sebuah lorong yang lumayan gelap, dia mencium bau obat-obatan yang sangat menyengat. Dan dia juga dengar ada suara orang rame, tapi bisik-bisik gitu. Disamperin lah lorong ini. Dan ternyata di situ ada ruangan guys. Baru dia bisa mendengar agak lebih jelas kalau emang ada orang-orang yang lagi ngobrol di ruangan tersebut. Karena dia penasaran dengan suara orang-orang yang lagi ngobrol, kira-kira mereka lagi ngapain. Jadi Fatan ini coba-coba lah masuk ke ruangan tersebut. Tapi pas dia buka pintu dan udah masuk ke ruangan itu, ruangannya tuh gelap, gak ada orang sama sekali. Dia lihat sekeliling, ruangannya berantakan. Pokoknya suaranya langsung hilang. Bau obatnya ini lama-lama juga menghilang. Setelah itu tatapannya Fatan ini terfokus kepada satu meja yang ada di pojokan ruangan itu. Disamperin lah, makin lama makin deket, makin lama semakin jelas. Yang dia lihat di atas meja pojokan ruangan itu adalah potongan kepala wanita. Dan wanita ini ngeliatin Fatan sambil melotot. Mulutnya nyengir guys. Setelah Fatan ini dicengirin sama kepala buntung itu, tiba-tiba suara dari cekikannya Mbak ini bergema di seluruh ruangan yang memekikkan kupingnya Fatan. Gak pikir panjang lagi, Fatan langsung ngibrit dari ruangan tersebut sampai dia kesandung di depan ruangan. Dan waktu mau ngecek apa yang membuat dia tersandung, lagi-lagi si Fatan ini terkaget-kaget karena yang dia lihat adalah potongan tubuh manusia seorang laki-laki yang gak punya tangan dan kaki. Ini gak ada, kaki juga gak ada, empat-empatnya gak ada, cuma punya kepala aja.
Dan kepala pria ini tatapan sama ekspresinya bener-bener kosong. Tapi saat itu juga Fatan mendengar di kupingnya suara rintihan. Tolong. Makin ngibrit lah nih si Fatan denger suara kayak gitu dan ngelihat potongan tubuh yang gak utuh. Sampai-sampai dia nabrak security guys. Untungnya security ini adalah manusia beneran, bukan dedemit. Akhirnya Fatan dibawa sama bapak satpamnya ke pos dan dikasih minum. Setelah tenang, Fatan baru menceritakan apa yang dia alami. Dan bener aja guys, kata bapak security-nya, ruangan itu adalah bekas instalasi bedah umum yang udah lama nggak digunain. Dan kata bapak security-nya, emang ruangan itu adalah ruangan yang paling angker yang ada di RSCM. Rumah sakit yang kedua adalah Rumah Sakit Citra Ibu. Rumah Sakit Citra Ibu berada di Kuningan, Cirebon. Dan rumah sakit ini dibangun pada tahun 2003. Nah, dari awal dibangun, emang udah banyak guys cerita-cerita mistisnya. Secara rumah sakit ini dibangun di atas kebun bambu dan di situ katanya ada kolam keramat. Dan yang lebih serem lagi, pembangunannya makan korban guys. Ada satu orang pekerja yang jatuh dan akhirnya meninggal. Nah, di tahun 2011, rumah sakit ini punya masalah perizinan. Karena menurut rumor yang beredar, rumah sakit ini kena skandal malpraktek aborsi, guys. Nah, sejak saat itu, dari 2011 sampai 2020, rumah sakit ini kosong, terbengkalai, nggak dipakai. Karena nggak terawat dan punya latar belakang yang cukup suram, bangunan itu jadi terkenal horor dan banyak cerita mistisnya. Apalagi banyak nih warga sekitar yang mendengar suara tangisan bayi dari rumah sakit kosong ini. Nah, di tahun lalu, tahun 2020, waktu COVID-19 lagi merebak di Indonesia, rumah sakit ini disiapkan untuk jadi rumah sakit yang khusus menangani pasien COVID. Dan akhirnya Bupati Kuningan memutuskan untuk merenovasi kembali Rumah Sakit Citra Ibu karena katanya bangunannya masih kokoh dan memiliki air bersih. Tapi waktu lagi direnovasi kembali, ada kejadian mistis yang dialami oleh para pekerja bangunan. Dan cerita ini di-share sama salah satu pekerja yang bernama Imam. Jadi nih, dari awal proyek sebenarnya Imam tuh udah merasa rada-rada gak srek sama pekerjaannya. Cuma karena katanya dia ini butuh uang untuk keluarganya, jadi ya bismillah aja lah gitu. Dari hari pertama kerja, Imam sama pekerja lain tuh udah merasa gak enak guys. Udah ada gangguan-gangguan. Mulai dari suara bayi nangis, suara perempuan yang awalnya cekikikan dan dilanjut dengan suara nangis, suara barang-barang jatuh. Pokoknya suara-suara tuh udah banyak banget deh gangguin para pekerja di situ. Tapi tetap nggak digubris guys. Pekerja ini tetap bekerja karena katanya nggak ada gangguan fisik. Sampai suatu malam, setelah 1 minggu mereka bekerja, beberapa pekerja mengalami kerasukan. Dan mereka yang kerasukan ini pada jerit-jerit, nangis, sampai ngusirin pekerja-pekerja lain yang masih sadar. Nah, karena si Imam sama pekerja lain yang masih sadar ini udah nggak kuat lagi ngurusin yang pada kesurupan, akhirnya mereka ini mutusin untuk keluar gedung mencari bantuan. Tapi waktu orang-orang ini nyari jalan keluar, mereka tuh nggak nemu-nemu guys jalan keluar dari gedung. Kayak mereka tuh disesatin gitu sama hantu-hantu di sana. Sampai akhirnya Imam ini nemuin satu pintu yang dia kira adalah pintu keluar. Dia buka nih, dia masuklah ke dalam pintu itu. Tapi waktu Imam ini mau manggil temennya, pintu itu langsung ketutup dan Imam kekunci di dalam ruangan sempit yang kecil. Dan tiba-tiba dia mencium bau darah, bau anyir yang sangat menyengat. Terus dia sadar guys, kalau di ruangan tersebut banyak tengkorak manusia, tapi kecil katanya si Imam, kayak bayi gitu. Nah, gak lama Imam ini mendengar banyak suara tangisan bayi yang super kencang di dalam ruangan itu. Imam juga bilang kalau tengkorak-tengkorak yang mungil-mungil itu lama-kelamaan berubah bentuk menjadi bayi, tapi anggota tubuhnya gak lengkap guys, kayak dipotong-potong gitu katanya. Makin lama tubuh bayi itu berjalan ke arah dia dan mengeluarkan darah. Kayak makin lama tuh mau mencengkram si Imam ini. Imam ini berusaha buka pintu, dia udah gedor-gedor pintu, tapi pintunya tetap aja nggak bisa kebuka guys, kekunci. Usahanya ini sia-sia guys, sampai akhirnya dia pun pingsan. Bangun-bangun Imam ini udah ada di luar gedung dan kondisi badannya tuh memar-memar guys, kayak banyak gigitannya gitu. Nah, ternyata mandornya ini berhasil ngebawa Imam keluar dari gedung. Dan mandornya ini akhirnya manggil orang pintar untuk ngobatin orang-orang yang kerasukan termasuk si Imam. Dan ternyata guys, ruangan tempat Imam ini kekunci adalah ruangan yang katanya dulunya bekas ngubur janin aborsi.
Dan yang terakhir adalah Bandung Medical Center. BMC atau Bandung Medical Center berlokasi di Lebak Gede, Bandung, dan udah jadi rahasia umum kalau rumah sakit ini benar-benar horor dan angker. Karena terkenal dengan kemistisannya, rumah sakit ini sampai dijadiin wisata horor, guys. Sampai-sampai beberapa stasiun TV yang punya program horor sering banget datang ke sini buat syuting uji nyali. Nah, buat kalian-kalian yang mau tahu horornya BMC ini kayak apa, tapi nggak berani uji nyali di sana, mendingan sekarang aku ceritain aja, guys. Jadi nih, waktu kalian masuk ke area BMC, akan ada banyak penjaga di sana. Nah, penjaga-penjaga ini adalah warga sekitar yang bisa kalian sewa buat jadi tour guide atau kuncian. Rumah sakit ini punya 4 lantai, dan di tiap lantai memiliki cerita horor yang berbeda dan juga penunggu yang berbeda. Waktu masuk ke dalam gedung, kalian akan menemukan sebuah lobi. Tiap rumah sakit juga pasti ada lobi. Setelah ngelewatin lobi, kalian akan menemukan sebuah cermin hitam besar yang kusam dan juga tua. Nah, di kanan kiri cermin tua ini ada lorong yang gelap, guys. Nah, di salah satu lorong ini ada lift yang udah nggak terpakai. Setelah melewati lift, akan ada ruangan kaca yang katanya sepanjang kalian jalan di ruangan kaca tersebut akan ada kepala buntung yang mengikuti setiap langkah kalian. Terus di lorong satunya ada ruangan bayi yang katanya nih guys super duper angker. Karena penunggu di ruangan bayi ini sangat aktif menyapa para pengunjung. Dan kalau kalian lagi sensitif nih, kalian bisa mencium bau darah, bau anyir yang sangat menyengat di dalam ruangan tersebut. Nah, kalau lagi apes, kalian akan ngerasain tangan kalian dan juga kaki kalian ditarik sama bayi atau anak kecil yang merintih dengan bilang, "Mama, Mama." Nah, tepat di depannya ruangan bayi, ada satu ruangan gelap yang biasanya dijadiin tempat uji nyali. Nah, yang mau dan berani uji nyali di sana bisa masuk dengan jumlah orang ganjil atau sendirian. Gak boleh bawa senter, pokoknya harus gelap gulita dan pintunya ditutup rapat. Kalau kalian udah masuk ke ruangan itu, kalian gak boleh bersuara, harus diem kira-kira 10 menit. Dan beberapa menit setelahnya, akan ada bunyi dobrakan pintu yang ngebuka dan juga tutup pintu dengan sangat kasar. Jadi bak 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 gitu. Belum selesai sampai di situ guys. Setelah terdengar bunyi dobrakan pintu, akan muncul Miss K yang akan menyapa kalian dan gangguin kalian. Nah, kata penjaga BMC, orang-orang yang uji nyali ini biasanya cuma bertahan sampai menit keempat. Setelah itu nyerah. Ada satu lagi guys, ruangan yang horor banget di lantai satunya BMC. Pasti kalian bisa tebak, yaitu kamar mayat. Nah, sebelum kalian sampai ke kamar mayat, lorongnya aja udah bener-bener horor guys. Gelap, kotor, dan sangat mencekam. Dulu kamar mayat ini bisa dimasukin sama pengunjung, tapi sekarang kamar mayat ada tulisan di depannya dilarang masuk. Karena banyak para pengunjung yang berani masuk ke kamar mayat, tapi ujung-ujungnya kemasukan alias kesurupan. Setelah dari kamar mayat, perjalanan lanjut ke lantai 2 dan juga lantai 3. Ruangan-ruangan di lantai 2 dan juga lantai 3 ini bener-bener gelap dan kadang ada suara dari pintu atau jendela yang kebuka tutup sendiri, padahal gak ada orang di sana. Setelah itu lanjut lagi ke lantai 4. Nah, di lantai 4 ini emang keadaannya tuh lumayan terang, beda dari lantai-lantai lain. Tapi walaupun lantai 4 adalah lantai yang paling terang, justru lantai 4 ini adalah ruangan yang paling horor. Karena lantai 4 itu tempat berkumpulnya dedemit-dedemitnya BMC. Baru sampai tangganya aja guys, kalian akan disambut dengan sosok wanita yang berdiri terbang di ujung tangga. Dan yang paling sering muncul di lantai 4 ini adalah kepala buntung. Nah, kalau kalian nih lagi sensitif dan datang ke BMC terus naik ke lantai 4, kalian bisa beruntung guys melihat sosok-sosok hantu yang terbang, duduk atau bermain-main di antara kursi-kursi dan juga tempat tidur tidak terpakai yang ada di lantai 4.
Nah, menurut para peserta yang udah pernah jalan-jalan di BMC atau udah pernah uji nyali di BMC, kalian gak akan bisa ambil foto sembarangan pakai kamera atau pakai HP. Karena setelah kalian ambil gambar, kamera kalian akan tiba-tiba error atau mati. Nah, menurut para penjaga, hantu-hantu di sana tuh gak suka difoto. Mereka tuh gak ada yang narsis. Tapi kalau kalian berhasil mengambil gambar hantu-hantu BMC ini, kalian hidupnya gak akan tenang, guys. Kalian bisa diikutin sampai rumah dan bakal digangguin sampai kalian menghapus foto tersebut. Ada yang berani coba nggak nih datang ke BMC, uji nyali, dan ambil foto di sana? Itulah tadi guys cerita horor dari rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Gila, horor banget kan? Menurut kalian horor nggak? Nah, kalau di antara kalian ada yang pernah merasakan kehororan dari rumah sakit yang tadi aku ceritain, atau kalian pernah ngalamin kejadian horor di rumah sakit lainnya, boleh banget langsung aja ceritain cerita kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget guys langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys in the next video and